Salam, salam sejahtera. Berjumpa kembali di channel Fortinice. Pada saat ini saya akan memberikan khotbah tentang seri khotbah 1 yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini kebenaran firman yang disampaikan kiranya Roh Allah bertakhta dan setiap pendengar yang mendengarkan mereka dapat bertumbuh dan mereka dapat mengalami hadirat dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus menyatakan bahwa kuasa-Mu nyata bagi semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan, seri khotbah 1 tentang Tuhan adalah gembalaku yang terambil dari Mazmur pasal 23. Mari kita dalami makna Mazmur pasal 23 ayat 1 dan bagaimana ayat ini dapat memberikan kekuatan dalam menghadapi persoalan yang rumit. Saudara-saudara, Mazmur pasal 23 berbunyi begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini sangat mengandung makna yang sangat mendalam dan dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa ketika dihadapkan pada masalah yang sangat kompleksitas. Hal yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Keyakinan akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bagian pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku adalah fondasi utama. Ini bukan sekedar pengakuan, melainkan sebuah pernyataan iman yang mendalam. Saudara terkasih, hal yang pertama adalah pimpinan dan bimbingan. Seorang gembala yang bertugas memimpin domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dalam konteks ini, Tuhan adalah pemandu kita ketika menghadapi persoalan yang rumit. Seringkali kita merasa tersesat atau tidak tahu harus melangkah kemana. Jadi kebenaran ini, ayat ini mengingatkan kita tidak sendiri, ada kekuatan yang lebih besar yang akan membaringkan atau membimbing kita jika kita berserah. Saudara yang dikasih Tuhan, poin yang kedua adalah perlindungan dan keamanan. Gembala juga melindungi dombanya dari bahaya dan predator. Dalam hidup, bahaya itu bisa berupa kecemasan, ketakutan, atau keputusasaan akibat masalah. Dalam hal ini, ketika kita mengakui Tuhan sebagai gembala, berarti mempercayai bahwa Dia akan memberikan perlindungan dan keamanan bahkan di tengah badai persoalan. Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan, ini dapat membantu mengurangi yang namanya mental dan emosional yang sering menyertai masalah yang rumit. Hal yang ketiga, kehangatan dan kedekatan. Saudara terkasih yang dikasihi Kristus, hubungan gembala dan domba adalah hubungan yang dekat dan penuh perhatian. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli secara pribadi terhadap setiap detail kehidupan kita, termasuk masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Pengetahuan ini dapat membawa kedamaian di tengah kekacauan. Hal yang kedua, takkan kekurangan aku. Ini merupakan jaminan pemulihan kebutuhan atau juga jaminan pemenuhan kebutuhan. Bagian kedua, takkan kekurangan aku, adalah janji yang menghibur dan memberikan jaminan. Saudara yang terkasih, yang pertama adalah pemenuhan segala kebutuhan. Kata kekurangan di sini bukan hanya tentang kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual dan mental. Ketika kita percaya Tuhan adalah gembala kita, kita meyakini bahwa Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk melewati setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Ini mungkin bukan berarti masalahnya akan hilang seketika, tetapi ketika kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan hikmat dan sumber daya untuk menghadapinya. Saudara-saudara yang dikasihi, hal yang kedua
adalah ketidakbergantungan pada diri sendiri. Seringkali dalam menghadapi masalah rumit, kita merasa harus mengandalkan kekuatan dan kecerdasan kita sendiri. Namun Mazmur pasal 23 ayat yang pertama mengajak kita untuk melepaskan beban itu dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, kita terbebas dari tekanan untuk menyelesaikan semuanya sendiri dan dapat membuka diri terhadap solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Saudara terkasih, hal yang ketiga adalah pelepasan dari ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan kekurangan di masa depan adalah masalah yang sangat sulit. Salah satu pemicu utama stres saat menghadapi masalah-masalah. Ayat ini memberikan jaminan bahwa Tuhan akan mencukupi, sehingga kita tidak perlu khawatir secara berlebihan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Fokus kita bisa beralih dari kekhawatiran ke mencari hikmat dan solusi saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana kita menerapkannya dalam persoalan yang rumit kebenaran firman ini? Yang pertama, praktikan yang namanya penyerahan diri. Setiap kali saudara merasa terbebani oleh masalah dan masalah, ulangi Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Biarkan perkataan ini meresap, firman ini meresap dan menjadi doa penyerahan diri, melepaskan kendali atas apa yang tidak bisa kita kontrol. Saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, hal yang kedua, carilah bimbingan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan. Ini bisa datang melalui intuisi. Ini bisa datang dari nasihat bijak dari orang lain, atau bahkan kesempatan tak terduga. Tetaplah peka dan terbuka terhadap pimpinan Tuhan itu sendiri. Hal yang ketiga adalah fokus pada syukur. Saudara terkasih yang diberkati Tuhan, meskipun dalam kesulitan, cobalah untuk melihat hal-hal kecil yang Tuhan sediakan atau lindungi. Rasa syukur dapat mengubah perspektif saudara dan mengurangi rasa kekurangan itu sendiri. Hal yang keempat, tindakan iman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percaya takkan kekurangan aku bukan berarti pasif. Sebaliknya itu berarti mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan keyakinan bahwa saudara akan diperlengkapi untuk melakukannya. Dengan merenungkan dan menghidupi Mazmur pasal 23 ayat yang pertama ini, saudara dapat menemukan kedamaian yang bersumber dari Allah. Saudara akan menemukan kekuatan dari Allah. Dan saudara akan merasakan keyakinan bahwa saudara tidak sendirian di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang rumit. Tuhan Gembala saudara akan selalu ada untuk memimpin saudara. Tuhan adalah Gembala saudara, selalu ada untuk melindungi saudara. Tuhan adalah Gembala saudara, Dia akan mencukupi setiap kebutuhan saudara sampai selama-lamanya. Penyertaannya akan selalu ada dalam setiap situasi apapun yang menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.